Abang saya, Pak Andri, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak, yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Andri sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir tinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Nah ini Pak Toyo juga. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya Pak Magar itu sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry, iya, Pak Sadi. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Sadi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari pun ya seperti ini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Prof. Sadi. Kemudian abang saya, Pak Andri, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak, yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah, ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi. Pak Kamal tadi begini, syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini 2 hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009 bikin putusan pakai KTP kan Pak Rusani berubah putusan, KPU ubah tuh putusan? Tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi, turun selesai, beres, sah. Bang Magdir uji undang-undang soal sumber daya yang lain ya, diputus ini langsung berlaku kok. Tidak ada. Jadi ya sudah, kan Pak. Yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut. Sudah ya, kan waktu sudah habis. Coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir ditinggal itu. Nah,
Yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga ini. Aduh. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang, tadi panggil saya tidur di luar Iya. sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Loh. Tidak ada lagi waktu untuk Wah, nggak fair membantah juga itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin. Ya, teman-teman, di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini, maka baik itu kubu 0103 mendatangkan saksi ahli di dalam permohonan mereka sengketa Pilpres ini, ya, di dalam keputusan KPU yang telah disampaikan atau diumumkan pada 20 Maret kemarin atas kemenangan Prabowo Gibran. Maka begitu juga dengan kubu 02 menghadirkan juga saksi ahli mereka untuk membela Prabowo Gibran di pemilu tahun 2024 ini sebagai pemenang. Nah, ada momen di mana ada saksi dari kubu 02 ini, Margarito, yang membuat suasana di MK ini ya bisa terlihat cair. Oke, kita lihat di sini teman-teman bahwa ya, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meledek pakar hukum tata negara Margarito Kamis yang dihadirkan sebagai saksi ahli kubu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya, sebelumnya meminta Margarito untuk menuntut ilmu ya lagi kepada pakar hukum Yusril Izzra Mahendra yang saat ini menjadi tim hukum Prabowo Gibran. Ya, saya senang ya Pak Margarito mulai dengan pernyataan Profesor Yusril guru saya, kata Yusril dalam sidang di MK Jakarta Kamis 4 April 2024. Ya, Saldi Isra mengatakan sebelumnya sudah melihat daftar nama ahli yang disodorkan oleh tim Prabowo Gibran. Di sana Saldi menemukan nama Margarito Kamis. Menurut Saldi ada kesesuaian antara nama Margarito dengan hari dia akan bersaksi, yaitu hari Kamis. Wah, ini hari Kamis, besok pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito, kata dia. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain itu nggak cemerlang kayak hari Kamis itu, kata Saldi. Meski demikian, Saldi menganggap sebagai orang yang mengaku murid Yusril, Margarito belum mengambil semua ilmu dari gurunya itu. Dia mengatakan Yusril pernah berdebat dengan pakar hukum tata negara Harun Al-Rasyid mengenai ketetapan MPR tahun 2001 dan 2002. Ketika itu, kata Saldi, Harun menegaskan bahwa TAP MPR sebagai sumber hukum. Sementara itu, Yusril mengatakan norma tertulis atau putusan pengadilan tetap lebih kuat dibandingkan pendapat ahli. Profesor Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum, kata Saldi. Menurut Saldi, keterangan yang sempat disampaikan oleh Margarito dalam persidangan justru berbeda dari keterangan Yusril itu. Dia menyarankan Margarito untuk kembali berguru pada Yusril. Ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini datang lagi ke Profesor Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara kafah, ungkap Saldi. Nah, teman-teman, itulah momen di mana saksi ahli dari kubu 02 ini ya menyampaikan keterangannya di persidangan. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Hotman Paris ini, teman-teman, yang mengatakan bahwa Hotman PD menang di MK modal pengalaman pengacara internasional.
Kuasa hukum kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris, meyakini Mahkamah Konstitusi MK tidak akan menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Hotman menceritakan pengalamannya bekerja di kantor pengacara internasional membuatnya semakin yakin. Ya, dia menilai selama ini kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD selalu menuding Presiden Joko Widodo melakukan nepotisme dalam pemilihan Presiden 2024. Namun kata dia, Jokowi sebenarnya tidak pernah menjadi piang yang berperkara di MK. Saya kasih tahu, Hotman ini walaupun tampangnya kayak rockstar, Anda lupa saya 38 tahun jadi pengacara. 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengacara, kata Hotman dalam konferensi pers di Jeddah sidang MK Kamis 4 April 2024. Hotman mengatakan dari pengalamannya itu dia mempelajari satu hal, tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut. Sementara, kata dia, gugatan yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar selalu mempermasalahkan peran Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, termasuk mengenai bansos dan penjabat negara kepala daerah, juga menyalahkan Mendagri. Hotman melanjutkan, tapi Jokowi dan Mendagri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin MK menyatakan bahwa Jokowi dan Mendagri melanggar hukum melakukan kejahatan? Karena alasan itulah Hotman yakin MK tidak akan mengabulkan gugatan tersebut. Ini gugatan tidak dapat diterima, makanya saya bilang sudah 30 kosong ditambah 5 lagi jadi 35 kosong lagi. Sebagai informasi, MK hari ini menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres hasil Pilpres yang dilanjutkan oleh kubu Anies dan Ganjar. Sidang hari ini beragendakan mendengarkan saksi dan ahli dari pihak terkait yaitu Prabowo Gibran. Kemudian ya, kubu Prabowo menghadirkan 8 saksi ahli, diantaranya pakar hukum pidana Edi Haris dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Tim Prabowo juga mengajukan 6 saksi fakta, diantaranya Ketua Komisi 2 Ahmad Doli hingga penjabat Wali Kota Bekasi Gani Muhammad. Para ahli dan saksi dihadirkan untuk membantah dalil-dalil yang diajukan tim Anies dan Ganjar dalam sengketa Pilpres ini. Oke, teman-teman, terima kasih, berikan komentar Anda bagaimana pendapat Anda dengan sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Tentu penilaian kita berbeda-beda, apa yang menjadi pandangan kita masing-masing. Sampai jumpa di video